Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Cerita Horor. Nah, kali ini kita membahas kisah nyata yang penuh misteri dan kengerian. Malam itu hujan rintik membasahi jalanan kota. Rani baru saja pindah ke sebuah rumah kos sederhana di pinggir kota. Harga sewanya murah, tapi ada satu hal yang membuatnya ragu kamar yang ia tempati. Nomor 7. Terletak di ujung lorong sempit dan selalu terkunci rapat sebelum ia datang. Ibu pemilik kos hanya berpesan singkat. Kalau malam, jangan buka jendela, ya. Rani mengangguk, mengira itu hanya saran biasa. Tapi saat ia masuk, udara di dalam kamar terasa pengap, seperti sudah lama tak dihuni. 3 hari pertama, semuanya berjalan normal. Tapi pada malam keempat, saat Rani hampir tertidur, ia mendengar suara ketukan pelan dari arah dinding. Awalnya, ia pikir itu tikus. Tapi suara itu diikuti oleh bisikan halus. Seperti suara perempuan. Buka-buka jendelanya. Rani merinding, ia mengingat pesan ibu kos. Dengan berdebar, ia menutup telinga dan memaksa tidur. Tapi malam itu, ia bermimpi berdiri di depan jendela. Dan di luar ada seorang perempuan pucat, rambutnya basah menutupi wajah. Terus mengetuk kaca. Pagi berikutnya, Rani memeriksa jendela. Anehnya, kuncinya hilang, seakan ada yang sengaja melepasnya. Ia langsung menegur ibu kos, tapi wanita itu hanya menatapnya datar. Kalau hilang, berarti dia sudah mulai datang. Kalimat itu membuat Rani panik. Malamnya, ia mencoba menutup jendela dengan lembaran kain dan kursi. Tapi menjelang pukul 2 dini hari, kain itu jatuh sendiri. Dan dari luar kaca yang berembun, muncul telapak tangan putih, perlahan menyapu ke bawah. Ketakutan membuat Rani memutuskan untuk pindah besok pagi. Tapi malam itu, hujan deras turun dan listrik kos padam. Hanya cahaya kilat yang sesekali menerangi kamarnya. Di tengah gelap, Rani mendengar bunyi klik jendela terbuka sendiri. Angin dingin menusuk masuk. Dan di tepi ranjangnya berdiri sosok perempuan dengan gaun basah. Wajahnya pucat membiru. Sosok itu berjongkok, mendekat, lalu berbisik. Akhirnya kamu mau lihat aku. Keesokan paginya, ibu kos menemukan kamar 7 kosong. Semua barang Rani masih ada, tapi ia menghilang tanpa jejak. Seorang penghuni lama akhirnya bercerita bertahun lalu. Seorang mahasiswi tewas tenggelam di sungai belakang kos. Jenazahnya disimpan sementara di kamar 7 sebelum dimakamkan. Karena keluarga terlambat datang. Sejak itu, setiap malam hujan, arwahnya mengetuk jendela, mencari tubuh baru untuk ditempati. Dan sampai sekarang, kamar nomor 7 tetap terkunci, menunggu penghuni berikutnya. 2 bulan setelah hilangnya Rani, suasana kos kembali normal. Para penghuni mulai melupakan cerita seram itu. Hingga suatu sore, seorang mahasiswa perantauan bernama Aldi datang. Ia butuh kamar segera, dan kebetulan hanya tersisa 1 kamar kosong, kamar nomor 7. Ibu kos sempat menolak, matanya terlihat gugup, tapi Aldi memaksa. Saya nggak masalah, Bu, yang penting ada tempat tidur buat saya istirahat. Akhirnya, kunci itu diberikan. Malam pertamanya berjalan tenang. Aldi merasa lega, kamar itu memang pengap, tapi menurutnya hanya butuh dibersihkan. Namun tepat pukul 2 dini hari, hujan deras turun. Dari arah jendela, terdengar suara ketukan. Sekali, 2 kali, lalu semakin cepat. Aldi terbangun, menyalakan lampu, tapi listrik mendadak padam. Dalam gelap, ia mendengar bisikan pelan, buka. Aku kedinginan. Tubuh Aldi merinding, ia mencoba menutup telinga. Tapi ketukan itu berubah menjadi hentakan keras, seakan ada yang berusaha masuk paksa. Perlahan, jendela terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk. Dalam kilatan petir, Aldi melihat sosok perempuan dengan gaun basah menempel di kaca. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibir membiru. Perlahan ia masuk ke dalam kamar, merangkak di lantai basah sambil berbisik. Akhirnya, kamu menemaniku di sini. Aldi berteriak, tapi suaranya tertelan hujan. Dan sejak malam itu,
kamar nomor 7 tidak lagi kosong karena penghuni barunya sudah dipilih.